Selamat sore rekan-rekan semuanya. Ini sore hari ini saya mendapatkan pasien angsang yang jeblos dan pemiliknya nggak bisa ngambil ini. Ini akan saya congkel. Saya menyiapkan kawat ya, menyiapkan kawat yang lumayan gede lah, seperti ini. Setelah itu saya masukkan ke salah satu lubang. Nah, salah satu lubang seperti ini. Nah, ini kan kondisinya seperti ini, masuk nih ya. Kita tarik, kita bobok ke sini, lalu kita tarik. Kalau tidak bisa, tarik lagi. Lumayan keras. Biasanya saya perlebar salah satu sisi sini. Ini saya perlebar. Terus saya kawat kita masukkan ke dalam lubang yang kita lebarkan tadi. Seperti ini. Jadi nanti para ibu atau bapak-bapak juga bisa melakukannya. Nah, kalau sudah masuk, kita tarik. Nah, seperti ini ya. Kawatnya yang harus kuat, tidak sampai membelok. Terus langkah kedua, baru merapikan posisi angsang. Seperti ini, dipermak dulu, biar rapi. Nah, setelah kita permak, nah setelah ini jadi ini kita tambal. Boleh, Bapak? Agar beliau yang memakai itu nyaman ya. Tambal. Kita tambal dengan aluminium. Nah, seperti ini. Terus ini untuk menambal yang di tengah itu yang sudah sobek tadi ya. Seperti ini. Setelah itu kita membuat lipatan seperti ini ya, lipatan seperti ini kita potong, terus kita membuat guntingan lebih kecil daripada samping kanan kiri. Kita rapikan ya, seperti ini. Baru kita hilangkan potongan guntingan tadi, kita hilangkan ya, kita hilangkan dengan tang. Setelah itu kita rapikan ke dalam. Tuh, masih ada hujan ini. Nah, dimasukkan seperti ini. Setelah itu baru kita rapikan. Nah, seperti ini hasilnya, rekan-rekan. Setelah itu kita kembalikan kawat yang kemarin untuk mengambil kawat ya, kawat aluminium ini. Nah, kalau saya lipatannya bukan ke dalam. Kalau lipatannya ke dalam kemungkinan besar bisa memutar ya. Ini saya ambil, terus kita sesuaikan dengan melipatnya keluar. Seperti ini. Ini arah lubang yang sudah bagus. Nah, seperti ini. Ini kita sesuaikan lebih lebar sedikit. Nah, lebih lebar sedikit. Kita masukkan demes ya. Demes itu rapi. Terus kita lipat keluar. Semoga kelihatan ya rekan-rekan semuanya. Nah, kita lipat keluar. Hasilnya seperti ini dan tidak akan memutar. Tidak akan memutar lagi. Cukup keluar masuk enak. Nah, seperti ini. Terus yang punya coblok ini minta ditagai. Nah, ini kita ratakan. Kita mengukur ketinggian dulu. Sekitar 9 cm. Ini bahan ini untuk sebagai penyangga. Sebagai penyangga ya. Sebagai penyangga. Kita potong jadikan 2. Oh, disesuaikan jaraknya enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Baru kita ambil besi untuk melipat cetak. Bisa untuk mencetak penyangga ini ya, penyangga angsang. Seperti ini.
Agar rekan-rekan terlihat, saya posisinya agak seperti ini ya. Ini biar saya cetak dalam besinya ini. Nah, ini memukulnya tidak boleh terlalu keras, jadi hanya semu-semu. Nah, seperti ini hasilnya. Semu-semu saja, tidak boleh terlalu keras. Terus kita lakukan sebaliknya juga. Kita lipatkan ke dalam. Maaf ya rekan-rekan, agak berisik karena besi itu kan nyaring ya, pukulannya nyaring. Ini kita membuat lekuan untuk kelingnya. Nah, seperti ini hasilnya. Terus kita rapikan agar nanti kalau dicuci itu tidak mengenai tangan. Seperti ini hasilnya ya. Terus yang nah seperti ini. Terus kita ukur. Kita ukur 9 ya. Seperti ini garisnya, semoga kelihatan ya. Ini garis. Karena kita nggak usah pakai meteran lagi. Kita cukup memutar salah satu sisinya. Nah, itu kita garis seperti ini. Nah, terus ini kita geser ke sini, diratakan, disamakan, kita garis lagi. Nah, terus kita ambil tengah-tengah 14 itu berarti 7 cm. Nengko titik tengah untuk keling ya. Ini titik tengah untuk keling. Ini 16 8. Nah, ini cara menekuk ya, membekuk. Ini membuat siku-siku itu dengan di stek dengan tang seperti ini. Ini cara manual ya, bener-bener manual tanpa mesin. Cara membuat penyangga angsang, nah seperti ini. Nah, ini cara yang manual. Tradisional boleh, disebutkan tradisional boleh. Nah seperti ini juga kita tekan tang semu-semu lagi. Nah semu-semu. Nah sudah jadi. Lalu kita lubangi seperti ini. Baut bekas sama paku. Ya, sama paku. Ini kita lubangi masing-masing 3 titik, tengah, pinggir ini, terus sama pinggir sini, sebelah sini, pinggir. Nah, kita pegang, oke. Terus setelah itu titik tengah ini, yang kecil di dalam, kita silangkan seperti ini. Nah, saya beritahu kalau angsanya besar, modelnya ini juga besar, angsanya kecil juga kecil, jadi disesuaikan. Nah seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Setelah itu kita kondisikan ke angsang ini. Ini angsang ini posisinya kalau menurut saya kurang lebar, tak lebarin dulu agar presisi dengan tobloknya ya. Ini tadi saya lihat tobloknya karena ini juga kurang lebar. Setelah itu kita pasangkan ke sini. Nah, kita pasangkan ke sini. Untuk yang angsang ada angsang yang kaki yang pertama di sebelah dalam. Saya biasanya pakai pukul yang model seperti ini. Ini yang saya pakai agar kelingnya itu bisa nyeper, bisa membulat gitu. Nah seperti ini. Lalu seberangnya kita lihat, dipresisikan ya, dipasti. Nah seperti ini. Terus yang kaki yang ketiga kita konsentrasikan ke paling ujung, karena tadi lebih panjang, jadi kita konsentrasikan paling ujung. Seperti ini.
Terus yang kaki terakhir atau kaki 4 kita konsentrasikan ke paling pinggir ya, paling pinggir dari lubang-lubang angsang. Nah, finishingnya seperti ini, rekan-rekan semuanya. Baik itu sesama reparator alat dapur maupun orang umum. Jadi mengatasi angsang yang jeblos, angsang yang kalau untuk menanak nasi sering jeblos seperti ini. Ada yang model bulat, silinder ada, tapi ini lebih mudah mencutinya dengan model seperti ini. Kalau ini angsangnya besar, ini juga gede, bahannya juga tebal. Sekarang kita masukkan ke sini. Seperti apa hasilnya ya? Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah mentok, sudah mentok. Dan ini kanan kirinya juga sudah presisi, tidak oblak gitu loh. Pas, loh, nggak goyang ini. Udah presisi ya, udah berarti udah berhasil seperti ini. Nah seperti ini, Nah ini hasilnya seperti ini. Mengatasi angsang soblok yang jeblos, kita kasih penyangga. Terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, Marzuki D9E. Matur suwun.